Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isnaini. Kali ini saya bersama Mas Heri, seorang trainer berpengalaman dari Yogyakarta. Kita akan sedikit nanya-nanya ke beliau tentang bonsai. Bagaimana menentukan konsep pohon, Mas Heri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kita menentukan konsep pohon, pasti kita coba melihat alirannya dulu. Pohon itu kalau lihat dari alirannya tiga. Alirannya pertama adalah naturalis. Alirannya ada tiga. Alirannya ada tiga. Yang pertama adalah naturalis, yang kedua ekspresionis, yang ketiga surrealis. Nah, naturalis itu adalah aliran yang menitik beratkan pada garis-garis yang sewajarnya dengan anatomi yang lengkap dan utuh. Nah, di dalam aliran naturalis itu ada kita kenal namanya istilah 5 gaya dasar bonsai. Oh, gaya 5 gaya dasar bonsai. Iya. Yang pertama adalah tegak lurus atau yang kita sering kenal namanya cokan. Yang kedua adalah tegak berliku atau yang kita sering kenal namanya moyogi, informal. Nah, yang ketiga adalah miring atau slanting. Yang keempat adalah rebah atau setengah menggantung. Yang kelima adalah cascade, ya, cascade atau menggantung. Yang kedua adalah aliran ekspresionis, adalah aliran yang diberatkan pada garis yang arti tersendiri. Nah, di aliran ekspresionis itu kita mengenal namanya bentuk, bukan gaya lagi. Oh, bentuk ya. Bentuk. Bukan Jadi gaya. kita kalau kita ngomongin gaya ya di naturalis, kalau bentuk berarti di ekspresionis sama surrealis. Oh, contohnya gimana? Contohnya terdiri yang pertama adalah terpelintir. Oh, terpelintir. Terpelintir. Yang kedua adalah kesan tertiup angin. Terpelintir. Berbatang dua, berbatang tiga, berkelompok, grouping atau gitu ya. Dan yang terakhir adalah Aliran. kubah. Hah? Bentuk kubah. Oh, bentuk kubah. Kita Maksudnya setengah lingkaran bentuk itu. tadi ya? Yang ketiga adalah aliran surrealis. Surrealis. Aliran yang menitik beratkan pada garis-garis yang tidak sewajarnya sehingga menimbulkan garis khayal yang berbeda. Seperti contoh pertama adalah di atas batu Oh. atau on the rock, Iya. di dalam batu, in the rock. Ini adalah tampil akar. Terakhir adalah akar gantung. Ada yang mengenal pohon beringin kalau ada akar gantung. Yang kelima rebah atau connecting road. Terus panorama ada yang kita namanya penjing. Kalau di Indonesia namanya panorama. Nanti di panorama itu bisa Landscape itu ya? Ya. Oke, selanjutnya mungkin kalau pohon ini awalnya kita program pohon ini naturalis. Ya. Saya tegak berliku dengan komposisi cabang yang udah enak. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, pohon ini saya akan rubah menjadi aliran ekspresionis dengan kesan berbatang dua. Di sini nanti akan saya program kesan dia berbatang dua akan lebih saya besarin lagi dengan dua mahkota. Jadi nggak masalah di tengah jalan kita rubah. Ya, nggak ada apa-apa. Dalam ilmu bonsai kita menyesuaikan atau dinamis program Dinamis, ya? mungkin dari naturalis bisa jadi ekspresionis, bisa jadi surrealis. Itu tergantung keinginan kita atau lihat pohonnya dulu? Kalau menurut saya lihat nanti bentuk pertumbuhannya dia. Kalau dia ini mau pertumbuhannya ada yang lebih dominan, bisa kita jadikan ke ekspresionis berbatang dua atau berbatang tiga. Tapi bisa jadi ini sudah jadi ekspresionis
jadi ada akar kantungnya. Nah, bisa ke Suryani. Mas Heri, biasanya saya agak kesulitan untuk menentukan depan belakang bonsai itu yang dilihat apanya Mas Heri? Oh, oke. Biasanya ini saya akan ngasih tips menurut pengalaman saya pribadi untuk menentukan depan belakang yang paling menurut saya lebih mudah. Ya adalah tentukan garis atau gerak dasar pohon yang paling ideal, paling indah. Ya mungkin gerak dasar itu mulai kaki sampai batang. Yang kedua adalah tentukan, pilihlah komposisi cabang yang paling ideal atau indah. Komposisi di sini bisa dari seperti contoh berbatang 2 atau berbatang 3. Mungkin posisinya dia ada di belakang, di depan, atau sehindari yang namanya garis lurus atau flat dalam menentukan garis. Mungkin kalau berbatang 3 Garis lurus ke depan, ke samping itu bisa lihat dari depan, dari sama. Jadi tata letak itu bisa menentukan perspektifnya dia pohon. Gitu. Yang ketiga adalah pilihlah daya tarik pohon yang paling indah. Mungkin kalau untuk pohon yang terpelintir atau meliu atau yang punya karakter kuat, pilih yang paling enak. Mungkin yang kalau terpelintir, oh di sini ada pelintirannya yang bagus, nah itu yang pilih. Atau mungkin seperti pohon ini, dia punya daya tarik di depan sini, ada alur gerak yang lebih seirama, lebih karakter lebih kuat, yang akan lebih indah. Mas Heri, bagaimana menentukan komposisi percabangan pohon yang ideal itu seperti apa Mas Heri? Oke, selanjutnya komposisi cabang, kita mengenal yang namanya komposisi itu ada garis penata ruang. Garis penata ruang, kita menata percabangan dia ke kiri, kanan, depan, belakang. Kita menata ruangnya dia. Kita menata komposisinya akan menghasilkan namanya kedalaman dimensi. Nah, dimensi itu ada 2. Dimensi itu adalah garis ukuran ruang. Nah, ruang itu sendiri ada 2, ruang isi sama ruang kosong. Ruang isi adalah dari susunan kelompok percabangan atau perdaunan. Yang selanjutnya adalah ruang kosong. Ruang kosong adalah garis penata ruang yang tidak terhalangi oleh daun atau percabangan. Dalam kerangka percabangan yang saya kenal di sekolah itu ada 3. Yang pertama adalah kerangka cabang spiral. Spiral itu yang pertama adalah kanan, kedua belakang, ketiga ke kiri, keempat depan, selanjutnya ke belakang lagi bisa, selanjutnya gitu. Yang jadi berurutan dari bawah ke atas memutar. Spiral. Jadi spiral itu yang pertama bisa dari kiri dulu, baru ke belakang, baru ke samping, baru ke depan, baru ke samping lagi, baru ke belakang gitu terus spiral. Yang kedua adalah bersilang. Silang itu yang pertama adalah ke kiri, kedua ke kanan, ketiga ke depan, keempat ke belakang, atau dibalik. Pertama ke kanan, kedua ke kiri, ketiga ke belakang, keempat ke depan, selanjutnya top mahkota atau mungkin selanjutnya bisa diteruskan. Yang ketiga adalah teknik percabangan bersilang, ganda. Ganda. Ganda itu cabang pertama adalah ke kiri, keduanya atas atau ke samping, ke belakang atau ke depan. Ketiganya adalah ke kanan, kanan ke depan bisa, keempatnya ke samping atas atau ke belakang. Itu selanjutnya terus percabangan ganda. Kemarin saya pernah dibilangin misalnya cabang itu nggak boleh berhadapan, misalnya kiri kanan gitu sejajar, itu gimana? Sejajar. Oke, selanjutnya. Oke. Kalau percabangan sejajar, kesannya adalah yang menimbulkan kesan cross ya? Sejajar, ada suatu garis yang satu titik sama. Iya. Mungkin untuk anatomi percabangan kurang enak. Karena kalau buat bonsai. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh, tapi nggak boleh, kurang enak. Enak sebenarnya ini dalam bonsai itu yang dikatakan salah atau benar itu cuma ada di botani. Kalau untuk udah masuk ke bonsainya cuma ada enak dan tidak enak. Kalau komposisi percabangannya kurang enak, jadi sejajar. Tapi
ini ada unsur selera, boleh Selera. dibuang, boleh tidak. Dalam bonsai sah-sah saja kalau mau tetap dipakai. Nah, cuma nanti selanjutnya penataannya dia mungkin agak dirubah, mungkin ada yang di atas, ada di bawah, jadi kesan tidak sejajar gitu Iya. percabangannya jadi. Atau mungkin kita buat konsep dia sejajar, tapi kesan dia berbatang tiga. Berbatang Jadi tiga. satu titik ada tiga gitu, nggak apa-apa. Jadi bukan yang salah, tapi tergantung konsep kita mau dipakai percabangan atau mungkin batang tiga. Iya. Untuk percabangan, tips untuk percabangan. pada intinya kita kalau untuk percabangan dilihat dari gerak irama kaki. Kalau dia Lihat dari kaki dulu. ya, Dari kalau dia kakinya kuat di sebelah kiri, kiri. kemungkinan besar percabangannya dia akan kuat di sebelah kiri juga, karena ini anatomi keseimbangan Anatomi. pohon, keseimbangan hidup. Di mana ada akar yang kuat, di situ ada suatu percabangan yang dominan juga. Apabila akar pohon itu merata ke segala arah, Muter ya. muter, Hmm. coba kita berpikir percabangan di atas juga ke segala arah, ke segala arah. Kebiasaan kita atau selera kita kalau buat bonsai gerak dasar itu selalu ke depan, tidak ada. Mungkin ada istilah nyolok motor. Nyolok. Nah, sebenarnya kalau teori keseimbangan dia ke depan itu juga sah-sah saja. Mungkin tapi kalau selera seseorang akan mempengaruhi bentuknya. Iya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Ujungnya dibengkokin atau Ya, gimana? Bagaimana Tipsnya untuk ujung cabangnya dia aja diarahkan ke arah ke yang keinginan dia, mau ke kiri atau ke kanan, Oh, nggak gitu. apa-apa. Oke Mas Heri, mungkin bisa dijelaskan tentang anatomi pohon, mungkin mulai dari akar, batang, cabang, dan seterusnya itu sebaiknya gimana untuk bisa menghasilkan bonsai yang baik itu? Oke, selanjutnya akan saya bahas tentang anatomi pohon. Yang pertama, anatomi pohon itu yang terdiri dari bidang anatomi akar, Akar, Akar. mulai dari akar. bidang anatomi batang, bidang anatomi cabang, Cabang, terus anak cabang, ranting, terus selanjutnya cucuk ranting, dan selanjutnya sampai ke cucuk ranting. Gitu. oh, gitu. Kalau melihat pohon ini, kalau menurut tahapan hidupnya dia sampai ke remaja, yaitu dilihat dari Yang asam ini hitungannya baru remaja ya? baru tahapan hidupnya sampai remaja. Karena- Itu ada Baru sampai cabang, cabang, anak cabang, anak cabang, anak cabang. Jadi akar, batang, cabang sama anak cabang. anak Biar cabang. rantingnya belum Rantingnya seimbang, belum. seimbang. Kelengkapan anatominya baru sampai Situ. Berarti hitungannya kalau di umur itu masih remaja gitu ya? ya bayi remaja, tahapan hidupnya sampai remaja, yaitu terdiri dari ada akar, batang, cabang, Hmm. anak cabang. Mm-mm. Nah, baru anak cabang. Nah untuk nentuin apa cabang misalnya nanti pembagiannya itu harusnya gimana Mas? Yang baik menurut Mas Heri itu apa cabangnya pecah 3, 2 atau gimana kiri kanan? Cabang. Ya. Iya cabang ranting itu Pertama adalah menentukan komposisi cabang dulu. komposisi. Komposisi adalah Iya komposisi yang baik itu gimana? komposisi cabang ya adalah arahnya jangan tumpang tindih atau sejajar. Jangan tumpang tindih atau sejajar. Seperti ini. Mungkin di arahnya dia ada yang ke belakang, ke depan, ke Heeh. samping. Karena dalam ilmu fisika juga, kalau dia tumpang tindih, yang di bawahnya akar cabangnya di bawahnya pasti tidak akan subur. Makanya Oh, dia gitu. juga komposisi cabang depan Supaya belakang. tetap semuanya dapat matahari ya, sinar matahari ya. Jadi nggak boleh sejajar, nggak boleh tumpang tindih ya. Karena ini pada intinya ada hukum fisikanya tadi, ya kan, pada intinya pohon akan mencari sinar matahari. Ya. Cenderung ke atas ya dia. Cenderung ke atas dan mencari ruang kosong. Ruang Di mana kosong. ada ruang kosong, di situ ada percabangan yang mengikuti sinar. Hmm. Terus untuk kiri kanannya itu, maksudnya cabang atau ranting itu pecahnya itu baiknya gimana komposisinya itu? Komposisi percabangannya juga ya sebenarnya gini, sebenarnya untuk apa? Penataannya Menata itu. penataannya cabang kiri.
adalah untuk menciptakan kedalaman dimensi. Mungkin seperti ini, dia ditata ke belakang karena untuk menciptakan suatu kedalaman dimensi yang paling kuat sehingga ada ruang kosong dan ruang isi seimbang. Nah, gitu loh. Dia di belakang, tapi ada yang ke depan. Cara ilmu fisika ya untuk mencari ruang, tapi untuk cara ilmu dia menciptakan komposisi yang menghasilkan kedalaman dimensi. Jadi nggak terlalu masalah misalnya pecahnya 2 gitu atau 3 itu enggak. Masalah. 2 atau 3. Yang penting jangan tumpang tindih tadi itu ya. Mencari ruangnya aja. Misalnya ada cabang di bawah itu katanya kurang bagus, itu gimana? Nah, sebenarnya gini, kalau udah ngomongin percabangan adalah bagaimana yang pertama adalah menggunakan kerangka cabang simple. Cabang simple. Simple itu susunan kerangkanya bagaimana? Yang pertama adalah ujung, kanan, kiri sama atas. Nah, ke kerangka itu kerangka cabang simple untuk ujung batang, kanan, kiri sama atas seperti ini. Ini atas, ini ujungnya ini, ujung cabangnya ini depan, belakang, atau kita pakai sayap. Itu kerangka cabang simple. Umpama pohon ini mati semua tinggal ini, ya ini punya mahkota simple. Jadi jelas ini cabang atas, ini belakang, ini ujungnya, ini depan. Nah, nanti selanjutnya sampai kalau udah anak ranting ini, anak cabang ini, ranting ini ya juga seperti itu. Baginya juga seperti itu. Iya, baginya seperti itu. Jadi ini ujungnya mana? Jadi ketemu setiap. Jadi begitu seterusnya sampai cucu ranting, cucu. Iya.